Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini aku mau membahas alur cerita dari film animasi Trouble yang dirilis pada 2019 yang lalu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Di awal cerita diperlihatkan seekor anjing milik orang kaya yang bernama Trouble. Trouble ini mengerti bahasa manusia, namun manusia tidak mengerti bahasanya. Setiap pagi, Trouble ini setiap sebelum bertemu dengan majikannya harus dibersih-bersihkan dahulu dan dibelikan kalung. Lalu ia akan bertemu dengan majikannya yang bernama Nyonya Sarah. Nyonya Sarah sudah menganggap Trouble seperti anaknya sendiri. Hingga suatu pagi, majikan Trouble sudah tiada. Semua pegawai di sana mengabaikan Trouble. Trouble bingung, kemanakah pergi majikannya itu. Trouble menganggap jika majikannya pergi ke suatu tempat tanpa membawanya. Namun sebetulnya Nyonya Sarah atau majikan Trouble sudah meninggal dunia. Lalu datanglah keponakan Nyonya Sarah. Ia berpura-pura menangis di depan pelayan, namun maksud kedatangannya itu hanya untuk mengambil surat warisan. Dan di sana ia menjual barang-barang Nyonya Sarah secara online. Saat mereka melihat Trouble, Trouble pun langsung diusir. Lalu barang-barang yang kurang penting lagi harus dibuang. Dan Trouble pun ikut masuk ke dalam karena melihat mainannya juga akan dibuang. Lalu keponakan Nyonya Sarah ini menemui seorang pengacara surat warisan. Diperlihatkan video Nyonya Sarah sebelum meninggal bahwa Nyonya Sarah akan memberikan warisannya itu kepada keponakannya dengan syarat dia harus menjaga anjing kesayangannya yaitu Trouble. Awalnya keponakan dari Nyonya Sarah menolak karena tidak menyukai anjing. Lalu si pengacara mengatakan jika tidak akan memberikan surat warisan jika seperti itu. Lalu keponakannya pun berpura-pura mengatakan jika dia menyukai anjing. Hal itu membuat si pengacara kurang yakin, lalu memberikan waktu mereka selama seminggu sampai mereka bisa merawat Trouble. Di lain tempat, Trouble yang terus memandangi foto Nyonya Sarah bertanya-tanya kemanakah Nyonya Sarah pergi. Tidak sengaja truk yang dinaiki Trouble pun tergelincir, membuat Trouble terjatuh masuk ke hutan. Di tempat lain, keponakan Nyonya Sarah pun menyadari jika Trouble sudah menghilang. Itu akan berbahaya bagi mereka karena tidak akan mendapatkan surat warisan. Kemudian mereka berencana mencari seseorang untuk mencari Trouble. Di hutan, Trouble terbangun yang sedang tersangkut di depan rumah tupai-tupai. Itu membuat tupai marah. Lebih parahnya lagi, Trouble membuat persediaan makanan tupai itu terlampar keluar semua. Para tupai-tupai pun marah dan akan menyerang Trouble sampai mengambil kalung kepemilikan Trouble. Kemudian Trouble pun terus berjalan dan dia melihat kota dan dia melihat suatu makanan di sana. Namun makanan itu sudah duluan diambil oleh anjing liar bernama Luxi. Kemudian mereka hampir tertangkap oleh pemilik mobil, lalu mereka lari masuk ke suatu restoran. Mereka pun mengacau di dalam restoran itu. Trouble dan Luxi pun tidak sengaja bertemu dengan pengantar pizza yang membuat pizzanya pun terjatuh. Kemudian Luxi membawa lari pizza itu. Berpindah ke keponakan Nyonya Sarah yang sedang menyewa seorang spesialis hewan untuk membawa Trouble pulang dengan hidup-hidup. Mereka akan membayar dengan harga yang mahal. Kemudian Trouble yang menghampiri Luxi yang sedang memakan pizza, namun Luxi tidak menyukai Trouble. Lalu datanglah tupai-tupai tadi untuk menyerang kembali Trouble, namun Luxi membiarkannya dan pergi begitu saja. Di tempat lain, gadis pengantar pizza tadi itu bernama Bella. Ia berusaha menjelaskan kepada bosnya jika pizza itu diambil oleh anjing. Namun bosnya tidak menghiraukannya dan gajinya pun dipotong dan ia hampir dipecat. Saat Bella pulang, ia pun menghubungi seorang juri untuk mengikuti suatu kompetisi menyanyi. Saat malam tiba, Trouble terus mencari Luxi. Dia mengatakan jika dia tersesat dan dia ingin pulang. Dengan terpaksa, Luxi pun membawanya ke tempat tinggalnya, yaitu di goa. Trouble pun terpaksa untuk tidur dengan Luxi di sana. Saat pagi tiba, Trouble dan Luxi pun pergi mencari makan. Kemudian tidak sengaja Trouble melihat sekumpulan anjing di taman. Trouble berharap jika anjing-anjing itu bisa membantunya untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di sana, anjing-anjing itu mendekati Trouble. Kita sebut saja anjing-anjing ini sebagai geng Kismu. Kemudian Trouble menjelaskan kepada mereka jika dia tinggal di suatu istana, namun sayangnya dia tersesat di hutan. Namun mereka tidak percaya karena Trouble tidak memiliki kalung kepemilikan. Kemudian mereka menyuruh Trouble untuk berjalan di tengah jalan, siapa tahu ada yang akan mengambilnya. Karena jika tidak, dia akan dibawa ke penampungan anjing liar. Dan ternyata Trouble bertemu lagi dengan Bella, si pengantar pizza. Kemudian Bella membawanya pulang ke rumah.
Di tempat lain, Tarman si spesialis hewan berhasil menemui jejak si Trouble. Berpindah ke Bella yang sedang pulang, ia dimarahi oleh pemilik rumah karena belum saja membayar sewa rumahnya yang sudah menunggak. Sesampai di sana, Bella memberikan makan ke Trouble, namun itu di luar ekspektasinya karena makanannya tidak seperti yang dia makan biasanya. Saat Bella sedang berlatih bernyanyi, Trouble bertingkah aneh. Itu membuat Bella marah dan mengeluarkan Trouble. Di sana, Trouble bertemu lagi dengan Luxie. Luxie kemudian mengatakan jika manusia semua itu sama saja. Jika mereka bosan dengan peliharaan mereka, mereka akan membuangnya. Namun Trouble menganggap jika Bella bukan orang seperti itu, dan dia adalah orang baik. Tak lama kemudian Bella pun membukakan pintu untuk Trouble. Lalu Bella pun menceritakan alasan Bella lari dari rumah karena orang tuanya tidak ingin dia menjadi penyanyi, melainkan menjadi seorang dokter. Bella tidak mau itu dan dia ingin menjadi seorang penyanyi yang sukses. Singkatnya, Bella dan Trouble pun bersenang-senang. Mereka bermain, lalu makan pizza. Bella pun membuatkan tanda kalung pemilikan buat Trouble, dan mereka pun tertidur. Keesokannya, Bella membawa Trouble jalan-jalan. Lalu di sana ia bertemu dengan geng Kismu. Kemudian geng Kismu mulai membahas jika mereka tidak percaya jika Trouble dulunya tinggal di suatu istana. Kemudian mereka pun meninggalkan Trouble sendirian. Saat kemudian datanglah para tupai-tupai lagi itu ingin menyerang Trouble. Trouble memohon jika mengembalikan kalungnya itu. Kemudian datanglah para geng Kismu. Melihat hal itu, mereka pun percaya jika Trouble dulunya adalah anjing dari orang kaya. Dan akhirnya geng Kismu pun membantu Trouble dalam melawan tupai-tupai itu untuk mendapatkan kembali kalung Trouble. Saat mereka lagi tawuran, datanglah Tarman dalam mengambil salah satu dari mereka. Ia mengira jika itu adalah Trouble, dan ternyata itu adalah tupai. Karena Tarman ini mengerti bahasa hewan, dia pun mengajak tupai-tupai untuk bekerja sama, dengan imbalan makanan tupai yang sangat banyak. Lalu saat Bella ingin pergi bekerja, ia meninggalkan Trouble di rumahnya. Tidak lama kemudian datanglah tupai-tupai itu untuk menangkap Trouble atas perintah Tarman. Akibat hal itu, semua barang-barang di rumah Bella pun hancur dan berantakan, termasuk juga dengan gitar satu-satunya Bella. Beberapa saat kemudian Bella pun pulang. Ia kaget melihat semua berantakan itu, dan ditambah sedihnya lagi, ia melihat gitarnya yang rusak. Saat Bella sedang memarahi Trouble, datanglah si pemilik rumah. Ia kaget melihat karena Bella memelihara anjing dan juga kekacauan di rumahnya itu, sehingga Bella pun diusir. Dan saat itu si pemilik rumah pun membawa Trouble ke penampungan anjing. Dan di sana dia bertemu lagi dengan Luxie yang berhasil juga ditangkap. Luxie pun membenarkan perkataannya jika semua manusia itu akan membuang hewan peliharaannya jika tidak dibutuhkan lagi. Lalu flashback ke masa lalu Luxie, di mana saat ia berusaha menyelamatkan anak dari majikannya, malah majikannya salah mengira jika anaknya diserang oleh Luxie. Di sana beberapa anjing juga menceritakan tentang masa lalunya yang dibuang oleh majikannya. Tak lama kemudian datanglah Tarman dan menemukan Trouble, lalu ia pun membawa pergi Trouble. Kembali ke Bella yang mengurungkan niatnya untuk mengikuti audisi dan teringat kepada Trouble. Dia pun pergi ke penampungan dan mencari Trouble, namun dia sudah terlambat, Trouble sudah tiada. Luxie yang melihat Bella bersedih, ia pun sadar jika semua manusia itu tidak sama dan omongan Trouble itu benar. Lalu Luxie mengajak semua anjing untuk bebas dari tahanan dan membantu Bella untuk menemukan Trouble. Di tempat lain, Tarman memberikan Trouble kepada keponakan Nyonya Sarah. Namun keponakan itu menolak untuk membayar Tarman. Itu membuatnya sangat marah. Lalu ada seorang pelanggan yang ingin mengambil anjing. Lalu semua anjing bekerja sama untuk menggonggongi pelanggan itu. Alhasil pelanggan tidak sengaja menekan tombol bebas. Lalu mereka semua pun bebas. Di tempat lain, Bella berusaha mencari Trouble, dan begitu juga sebaliknya, Trouble merindukan Bella. Di tempat lain, Luxie menemui geng Kismu. Ia menceritakan semua tentang bagaimana Trouble hilang. Kemudian salah satu anjing geng Kismu yang memiliki pendengaran tidak biasa dapat menemukan di mana Trouble berada. Luxie pun seakan-akan mengajak Bella untuk menemukan Trouble, dan di situ Bella pun mengerti. Singkat cerita, anjing-anjing itu membawa Bella ke istana. Hingga hari penerima warisan pun akan dimulai. Keponakan Nyonya Sarah berpura-pura jika dia selalu merawat Trouble. Di sisi lain, Tarman mengajak tupai-tupai untuk bekerja sama untuk menangkap Trouble dan mengancam agar gaji Tarman segera dibayar. Di situ anjing-anjing liar lainnya yang lepas dari penjara pun mendengar akan hal itu. Penandatangan surat warisan itu pun dimulai. Kemudian Bella pun sampai di istana. Bella pun mulai menceritakan jika anjing ini bukan miliknya dan dia selama ini yang merawatnya.
Tak lama kemudian, datanglah Tarman dan menceritakan jika dia ditugaskan untuk mencari Trouble. Namun, keponakan dari Nyonya Sarah belum membayarnya. Kemudian, pengacara itu pun menolak untuk memberikan surat warisan. Kemudian saat itu Tarman menyuruh tupai-tupainya untuk menangkap Trouble. Dan pada saat itu juga, datanglah Luxi dan kawan-kawan untuk membantu Trouble. Hingga pada akhirnya, tupai-tupai itu pun pergi melarikan diri. Luxi kemudian menceritakan jika Trouble itu benar, tidak semua manusia itu sama. Melihat dari perjuangan Bella mencari Trouble, Luxi berharap mendapatkan cinta dan kasih dari manusia lagi. Kemudian pengacara menunjuk Trouble untuk memilih siapakah yang akan menerima semua warisan itu. Dan tentu saja yang dipilih Luxi adalah Bella. Hingga akhirnya semua warisan Nyonya Sarah jatuh kepada Trouble dan Bella. Dan saat itu impian Luxi juga tercapai, mendapatkan majikan yang merupakan pelayan dari istana itu. Beberapa hari kemudian, Bella pun meresmikan taman baru untuk para anjing dan bernyanyi di acara itu. Kemudian ada seorang produser yang tidak sengaja mendengar suara Bella dan akan merekrut Bella sebagai idola baru. Dan di akhir film, Trouble pun menaiki patung dari Nyonya Sarah. Dan tiba-tiba ada kupu-kupu yang lewat dan tertawa. Ya, tawa itu adalah tawa dari Nyonya Sarah. Film pun selesai.